Oke, kali ini kita belajar pengetahuan kuantitatif. Nah, kita akan bahas nih soal asli UTBK 2025 yang kemarin muncul, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa yuk, like, subscribe, dan share video ini ya. Ajak teman-temanmu untuk join bareng, kita belajar bareng di sini, di channel ini ya. Nanti kita akan bahas semua terkait dengan UTBK. Jadi kita lebih siap lagi nih menuju UTBK tahun depan. Oke, let's go, kita mulai. Oke, di sini ada suatu konteks masalah gitu ya, yang mana konteksnya ini tuh ternyata tuh dipakai untuk beberapa soal. Oke, kita cek ya. Di sini diketahui grafik fungsi fx, kemudian grafik fungsi gx. Di sini bentuknya adalah fungsi kuadrat gitu ya, berpotongan di dua titik berbeda, yaitu di titik K, A, B, dan L, C, D. Nah, ada garis M melalui kedua titik tersebut. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, jika B lebih dari D, maka nilai A-nya sama dengan berapa? Oke, di sini kata kuncinya adalah berpotongan di dua titik berbeda. Maksudnya gimana sih? Oke, jadi misalnya aku punya grafik fungsi yang fx ini ya, kemudian gx-nya kayak gini. Dia berpotongan di dua titik berbeda, berarti satu di sini, kemudian duanya di sini. Ini kan dua titik ya, berbeda. Artinya kalau misalkan berpotongan apa sih? Gitu ya. Nah, kalau berpotongan berarti ketika dia di titik ini, nilai X sama nilai fungsinya itu tuh sama, baik di fx maupun di gx. Begitupun juga di titik ini, nilai X sama nilai fungsinya itu sama. Yaudah, berarti kalau kayak gitu, kita cek aja. Karena kita punya fungsi atau rumus fungsi dari fx sama gx, kita sama denganin aja. Nanti kita akan ketemu nilai X-nya tuh berapa. Kayak gitu ya. Oke, fx sama dengan gx. Fx-nya yang ini, gx-nya yang ini. Kita sederhanakan, kita buat kanannya 0. Berarti kedua ras kita kurangin dengan x kuadrat gitu ya. Kemudian kedua ras kita tambah dengan 3x. Kemudian kedua ras kita kurangin dengan 7. Nah, 2x kuadrat min x kuadrat kan jadinya x kuadrat gitu ya. Kemudian min x plus 3x itu 2x, min 1 min 7 ya min 8. Oke, persamaan kuadrat. Berapa nilai x-nya? Ingat lagi ketentuan persamaan kuadrat kayak gimana? Karena di sini x kuadrat, ya udah pastinya di sini x gitu ya. Cari dua buah bilangan yang kalau dikali itu hasilnya harus berapa? Harus negatif 8. Kalau ditambah hasilnya adalah 2. Oke, kita start dari yang perkaliannya dulu. Dikali 8. Ya, berarti kalau perkalian yang hasilkan 8 itu bisa berapa aja? Bisa 1 sama 8 gitu kan ya. Bisa juga berapa? 2 sama 4. Tapi kita pengen yang dijumlahinnya adalah 2. Nah, selisihnya yang 2 siapa? Ya, berarti di sini 2 dan 4. Tulis aja 4 sama 2. Nah, karena dijumlahin gitu kan ya, harus positif, di sini plus 2, berarti kalau kayak gitu yang terbesarnya adalah yang positif. Berarti di sini plus 4, negatif 2. Cek lagi aja guys. Jadi di sini kan 4 kali min 2 bener gak min 8? Bener gitu ya. 4 dikurangin 2 itu positif 2. Jadi gitu. Oke. X plus 4. Berarti di sini X-nya berapa? Biar X plus 4 sama dengan 0. Ya lawannya berarti negatif 4. Kemudian X min 2, biar jadi 0 ya berarti X-nya sama dengan 2. Oke, di sini kan kita taunya ya, B lebih dari D, gitu ya. Sedangkan B sama D itu nilai siapa? Di sini B, di sini D. B sama D itu suatu nilai fungsinya atau nilai Y-nya. Padahal kita baru tahu nilai X-nya gitu ya. Yaudah, berarti kita harus cari berapa nilai Y-nya, gitu, untuk masing-masing X yang ini. Oke, caranya gimana? Kita substitusikan aja, mau itu ke fungsi fx boleh, kemudian ke gx juga boleh. Bebas ya, terserah kalian. Mau kemana tuh bebas. Oke, kalau aku lihat dari fungsinya, kayaknya yang paling mudah kayaknya ke fx ya. Coba ya. Di sini untuk x sama dengan negatif 4, kita substitusikan ke fx. Berarti x yang di sini kita ganti jadi negatif 4. Oke, kita hitung aja. Ternyata diperoleh nilai f negatif 4-nya adalah 35. Kemudian untuk yang X sama dengan 2, ya kita masukin aja ke Fx aja, ternyata kita dapat F2-nya adalah 5. Nah, tadi B itu tuh lebih dari D, gitu kan? Kalau B lebih dari D, berarti siapa yang terbesar? Di sini kan 35 sama 5, gedean 35, berarti 35 adalah yang si B-nya. Yang D itu berarti si 5. Nah, berarti kalau kayak gitu, karena B pasangannya sama si A, maka di sini yang negatif 4 itu adalah yang A-nya, kemudian yang 2 itu adalah yang C. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari si A. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah negatif 4. Gitu ya. Oke, di sini berarti konsepnya adalah titik potong ya. Jadi kalau misalkan titik potong itu, ingat aja, di titik potong tersebut, nilai X sama nilai fungsinya tuh, itu tuh memenuhi kedua fungsinya.
Kayak gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Yang nomor 2. Di sini, nah, coba kalian perhatikan, ini kan yang nomor 1 gitu ya. Jadi hanya beda pertanyaannya aja. Ditanyakan sekarang adalah gradien garis M. Nah, berarti hasil-hasil dari yang sebelumnya kalian jangan ilangin. Jadi save dulu guys. Jadi jangan ngitung dari awal lagi gitu kan. Oke. Nah, di sini ditanyakan adalah gradien garis M. Oke, tadi garis M itu kan melalui kedua titik tersebut. Nah, tadi kita tahu juga udah dapat nilai A, B, C, sama D gitu ya. Oke, tadi kan dapat nih A-nya adalah negatif 4, B-nya 35, berarti K negatif 4,35. Kemudian L-nya C, D. C-nya tadi kita dapat 2, D-nya adalah 5, berarti L-nya adalah 2,5. Nah, karena yang ditanyakan adalah gradien gitu ya, ingat lagi, kalau misalkan nyari gradien diketahui dua titik, itu gimana tuh caranya? Masih ingat nggak? Jadi, gradien dari, misal nih, titiknya x1, y1 dan x2, y2. Nah, ingat aja, gradien itu adalah perubahan nilai y terhadap perubahan nilai x. Jadi, delta y dibagi dengan delta x. y2 min y1 per x2 min x1. Kalau mau dibalik, ya boleh. Jadi, y1 min y2 per x1 min x2. Yang penting nggak boleh adalah x-nya di atas, y-nya di bawah. Itu nggak boleh. Oke, jadi untuk M-nya adalah delta Y dibagi delta X ya. Sekarang kita tentuin siapa yang X1 Y1 dan X2 Y2. Misalin aja, kalau misalkan yang K itu titik 1. Jadi, min 4 adalah X1, 35 adalah Y1. Kemudian yang L ini ya berarti X2 Y2. Gitu ya. Oke, kita masukin aja. Berarti Y2, Y2-nya adalah 5, dikurangin dengan Y1-nya adalah 35. Dibagi dengan X2-nya adalah 2, kemudian dikurangin dengan X1-nya adalah negatif 4. 5 kurangin 35 adalah negatif 30, min ketemuan jadinya plus ya, jadi 2 plus 4. 2 tambah 4 kan 6, jadi negatif 30 bagi 6 adalah negatif 5. Jadi, gradien dari garis M itu adalah negatif 5. Oke, jadi di sini konsep gradien ya. Ini wajib banget nih kalau misalkan setiap UTBK sering muncul guys. Konsep dari gradien. Ingat ya, kalau misalkan gradien itu adalah perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Gitu aja. Yuk, next. Di sini diketahui. Nah, di sini pertanyaan baru lagi ya, tapi yang sebelum-sebelumnya jangan kalian lupain. Kayak gitu ya. Oke. Diketahui garis Y sama dengan PX plus Q. Katanya tuh tegak lurus sama siapa? Garis M. Nah, tadi kan garis M udah didapat sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, kemudian dia tuh katanya tuh melalui titik 1,1. Maka nilai P plus Q-nya berapa? Oke, ada tegak lurus. Konsep tegak lurus antar garis tuh apa sih? Nah, ini sering muncul nih guys. Jadi, kalau misalkan garis 1 itu tegak lurus dengan garis 2, itu ketentuannya adalah perkalian dari gradiennya itu bernilai negatif 1. Jadi gradien 1 dikali dengan gradien 2 adalah negatif 1. Nah, berarti kan sekarang juga kita perlu membuat persamaan garis lurus, ya nggak? Ingat lagi, cara bikin persamaan garis lurus apa? Nah, jadi kalau di sini diketahui ya berarti kan melalui titik ya. Berarti di sini diketahui satu titik dan bergradien M. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, langsung aja kita selesaikan. Tadi di sini garis ini tegak lurus dengan garis M. Ingat garis M tadi gradiennya berapa? Gradiennya adalah negatif 5. Ya udah, berarti di sini perkalian antara M1 sama M2 adalah negatif 1. Jadi, kita punya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Anggap aja berarti garis Y ini gradiennya adalah M2. Nah, M1-nya berapa? Negatif 5 dikali M2. Berarti ya udah, berarti di sini negatif 1 dibagi negatif 5, berarti jadinya adalah 1/5. Kita punya gradiennya adalah 1/5. Oke, terus kita cari persamaan garis lurusnya. Diketahui dia melalui titik. Ya udah, berarti ini anggap aja sebagai X1, Y1-nya, gitu ya. Nah, kemudian Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya siapa? Y1-nya 1, X1-nya siapa? 1 juga. M-nya berapa? M-nya adalah yang barusan, yang 1/5. Dari sini, sederhanain aja, kita buatin sama kayak gini ya. Y sama dengan PX plus Q. Oke, kita kaliin 1/5 kali X, kemudian 1/5 dikali min 1. Kemudian, kedua kita tambahin 1, diperoleh hasilnya adalah Y sama dengan 1/5X ditambah 4/5. Nah, di sini kan Y sama dengan PX plus Q ya. Yang di depan X adalah P. Berarti kalau kayak gitu, di sini 1/5-nya adalah P.
Kemudian yang Q itu konstanta, yaitu adalah 4/5. Yang ditanyakan di soal P plus Q. Nah, udahlah, P plus Q berarti 1/5 ditambah 4/5. Hasilnya berapa? 4 tambah 1 kan 5, jadi 5/5 adalah 1. Jadi P tambah Q-nya adalah 1. Jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Nah, jadi di sini banyak ya materi yang kita bahas. Yang pertama tadi adalah kita udah belajar terkait dengan si titik potong. Kemudian kita udah belajar gradien. Ingat lagi ya, gradien. Dan ini terakhir adalah kita cek dari dua garis yang tegak lurus dan membuat persamaan garis lurus. Nah, konsep-konsep yang seperti ini sering muncul banget di SNBT. Jangan lupa banyak latihan ya. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Thank you.